Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qori Al-Habsyi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atau yang biasa kita sebut dengan PPh pasal 22. Pajak ini sangat penting karena sering muncul dalam transaksi antara perusahaan dengan penyedia jasa maupun individu. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan, jasa, hadiah, atau penghargaan kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Pihak pemberi penghasilan wajib memotong sebagian pembayaran dan menyetorkannya ke kas negara. Jadi, sistem pemotongan ini adalah withholding tax, yang dimana pajak yang dipotong di awal. Selanjutnya, dasar hukum PPh 23. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan atau PPh pasal 23 antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah sehingga yang terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur pengenaan PPh 23 atas yang dipotong saat transaksi. Yang kedua, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengharmonisasi regulasi perpajakan termasuk ketentuan pemotongan dan tarif pajaknya. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 141, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh 22 yang mengatur yang dikenakan PPh 23, maaf. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 ya yang mengatur pajak atas teknologi finansial atau fintech termasuk pinjaman online P2P lending. Jadi aturan PPh 23 terus berkembang menjadi maaf, jadi aturan PPh 23 terus berkembang mengikuti perubahan ekonomi. Selanjutnya, objek PPh 23. Objek PPh 23 mencakup berbagai jenis penghasilan yang banyak beberapa jenis antara lain yang pertama dividen, bunga dan royalti. Dividen yaitu pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Bunga dan royalti seperti bunga pinjaman atau penggunaan hak cipta. Yang kedua, hadiah, penghargaan, dan bonus yang diberikan bukan kepada pegawai tetap. Yang ketiga, sewa dan penghasilan terkait penggunaan aset. Yang keempat, jasa teknik manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Yang kelima, jasa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 2015. Jadi, hampir semua bentuk penghasilannya non-gaji bisa termasuk objek PPh 23. Selanjutnya, subjek PPh pasal 23. Pihak yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah yang pertama, pihak yang penghasilannya dipotong PPh 23. Penerima penghasilan atau wajib pajak dalam negeri baik perorangan maupun badan serta berbentuk
usaha tetap atau BUT. B. Pihak yang memotong PPh pemotong pajak adalah badan pemerintah, perusahaan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Untuk pemotong PPh 23 bentuk badan, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk pemotongan PPh pasal 23 oleh orang pribadi, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewanya saja yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Selanjutnya, tarif PPh pasal 23. Ya, untuk tarif pertama yaitu tarif 15% dari jumlah bruto. Ini dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus. Selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Yang selanjutnya tarif 2% dari jumlah bruto. Untuk sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141, Peraturan Menteri Keuangan 03 Tahun 2011. Tarif khusus untuk fintech berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2022. Untuk fintech dalam negeri dikenakan tarif 15% dan fintech luar negeri yaitu 20%. Selanjutnya, untuk tarif yang lebih tinggi yang tidak memiliki NPWP. Jadi misalnya seseorang memiliki tarif 15% dan akan menjadi 30%. Hal ini bertujuan agar masyarakat terdorong untuk memiliki NPWP dan patuh pajak. Contohnya 30% untuk dividen, bunga dan royalti, 4% untuk jasa tertentu, dan 50% untuk hadiah atau undian. Lalu selanjutnya, contoh kasus pemotongan PPh pasal 23. PT XYZ melakukan pembayaran royalti kepada 3 desainer pada Januari 2025. Tuan A atau NPWP memiliki NPWP menerima 35 juta. Tuan B memiliki NPWP menerima 25 juta. Sedangkan Tuan C tidak memiliki NPWP menerima 5 juta. Untuk perhitungan PPh 23, Tuan A terkena tarif 15% dikali 35 juta. Hasilnya 5.250.000. Tuan B 15% dikali 25 juta. Dengan hasilnya 3.750.000. Tuan C 15% dikali 5 juta dengan hasilnya Rp750.000. Karena Tuan C tidak memiliki NPWP, tarifnya naik 2 kali lipat menjadi 30%. Jadi ya yang terkena yaitu 30% dikali 5 juta dengan tarif yang harus dibayar yaitu 1.500.000. Selanjutnya, kesimpulan. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal, jasa, serta hadiah dan penghargaan. Pajak ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan dan wajib dilaporkan dalam SPT tahunan. Setiap wajib pajak perlu memahami dasar hukum, objek, subjek, dan tarif PPh 23 agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak. Selain itu, pemanfaatan aplikasi seperti eBupot Unifikasi dapat memudahkan dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak. Dengan memahami ketentuan ini, Anda dapat menjalankan kewajibannya secara lebih tertib dan menghindari sanksi akibat kesalahan dalam pelaporan PPh pasal 23.
Agar lebih mudah kelola administrasi pajak, Anda dapat menggunakan aplikasi pajak online melalui Klik Pajak karena sudah terintegrasi dengan laporan keuangan online, yakni software akuntansi Mercari Journal. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.